Tiga pasang kandidat pemimpin Jakarta terus berlomba meraih hati para pemilihnya. Masa kampanye yang tinggal menghitung hari membuat tensi adu visi dan misi serta program semakin tinggi. Persaingan yang semakin ketat jelas terlihat jelang hari pencoblosan. Ahok hingga kini masih merajai survei meski diserang dengan isu penodaan agama dan sentimen rasis lainnya. Sementara elektabilitas dari Agus Yudhoyono semakin terpuruk setelah 2 kali debat digelar. Padahal di awal-awal pencalonannya, pesona Agus yang gagah dan berkarisma sempat melambungkan pamornya. Lalu akankah Pilkada DKI Jakarta berlangsung 1 atau 2 putaran? Bersama saya Kevin Egan, Prime Time Talk akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir bersama kami. Ada peneliti politik, Profesor Indria Samego. Pak Samego, selamat malam. Selamat malam, Egan. Ya, dan juga nanti akan bergabung bersama kami Direktur Populi Center, Usep S. Ahyar. Dan sebelum kita memulai dialog, kita akan tampilkan kita akan tampilkan data terkait dengan elektabilitas calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang nanti akan disampaikan oleh rekan saya Veronica Moniaga. Nah, sebelum kita akan melihat data tadi, kita mulai dialognya, Pak Samego. Oke. Pak Samego, kalau kita cermati beberapa akhir waktu ini ya, banyak lembaga survei yang kemudian akhirnya sudah mengeluarkan hasil survei terbaru. Dan itu bermacam-macam hasilnya. Ada yang kemudian Ahok di atas, bahkan terakhir kita juga lihat ada juga yang Agus di atas. Nah, ini kalau menurut Anda pencermatan mengenai hasil survei yang bermacam-macam ini, bagaimana menyikapinya? Iya, saya kira macam-macam itu karena ditentukan oleh metodologinya. Yang ya kalau sama betul nanti hasilnya terlalu sama kan tidak menarik. Sehingga menggunakan berbagai macam improvisasi yang secara metodologis dibenarkan. Pertanyaan-pertanyaannya juga mungkin ya beda-beda tipis lah, sehingga melahirkan hasil survei yang berbeda pula. Yang penting, yang penting buat peneliti itu tidak boleh berbohong ya, bahwa mungkin saja salah. Ya, ada kenyataannya memang ada peneliti. Oh ya, kita sudah mengalami dengan pemilu presiden tempo hari itu kan. Nah, jadi itu sangat menodai hakikat penelitian. Apakah kita bisa berkesimpulan, Prof, bahwa pilkada pada tahun ini itu belum bisa ditebak ini kira-kira 1 putaran atau 2 putaran? Karena kita cermati ini lembaga survei kok bermacam-macam nih hasilnya. Ya, walaupun bermacam-macam tapi kelihatannya more or less ya beda-beda tipis lah gitu ya. Yang pasti tidak ada dari 3 paslon itu yang sudah melewati 40. Apalagi 50. Untuk Jakarta kan beda dengan di daerah. Ya. Jakarta harus minimum 50. Jadi kalau sudah 50 tambah 1 apalagi itu berarti dia sudah dianggapnya menang. Nah, so far yang kita lihat dari sejumlah lembaga survei itu ya beda-beda tipis ya. Masih di sekitar 30 ya 5 mungkin ya. Kemudian sampai di bawahnya antara 25 29 gitu. Dan seterusnya. Jadi itu menunjukkan tingkat persaingan yang kompetitif. Memang faktual antara 3 paslon ini menunjukkan plus minus. Jadi tidak ada yang secara signifikan mengalahkan semuanya, mendominasi lawan-lawannya gitu, tidak ada. Prof, kalau kita cermati dari hasil lembaga survei yang kami kutip ya, paling tidak dari Populi Center, Carta Politika, SMRC, Poltreking, Litbang Kompas, ini juga semua menempatkan Ahok di posisi teratas, begitu ya. Apakah kemudian nanti kita masih bisa melihat bahwa akan ada perubahan lagi nanti ke depannya? Bisa saja nanti pasangan lain akan menyalip menyalip Ahok gitu misalnya? Iya, saya kira tergantung ya sekali lagi pada responden-responden yang disurvei itu. Kalau misalnya kita melihat sebagian masih menganggap bahwa incumbent, ini keuntungan dari incumbent itu adalah sudah teruji dan orang lebih mudah untuk mengukurnya. Benchmarknya sudah jelas. Incumbent kemarin yang lakukan apa? Tapi negatifnya juga kelihatan. Bahwa misalnya dia menggusur, kemudian ada paslon mengatakan kita membangun tanpa menggusur, itu sesuatu terlihat bedanya begitu. Ya, tentu saja ini upaya untuk mendelegitimasi kehebatan dari incumbent gitu. Tapi sekali lagi bahwa satu hal mungkin saja ya, di dalam pilpres itu. Nah, semoga kemungkinan itu bukan karena adanya gerakan-gerakan politik yang
bertentangan dengan undang-undang pilkada. Semoga bukan karena itu, tapi karena kesadaran pemilih. Sungguh di dalam pemilihan langsung ini, one person, one vote, one value, seorang memiliki suara di balik suara secara otonom. Dia independen dari tekanan macam-macam. Kalau dia yang menentukan, maka ya itulah hakikat dari suara rakyat, suara Tuhan itu. Tapi kalau sampai ada tindakan yang secara decisive dan merusak proses pilkada, ini yang patut disayangkan. Hanya karena demi kemenangan, kemenangan ansih. Jadi jangan sampai karena pertimbangan kemenangan lantas segala cara diperbolehkan. Itu. Tapi praktek-praktek seperti itu, politik uang dan kemudian segala macam itu, dugaannya kuat kan masih terjadi? Ya, saya kira memang so far ya, saya melihat bahwa Jakarta mungkin relatif bersih dibandingkan daerah-daerah lain karena kontrol pengawasan publik sangat kuat, dan di Jakarta ini kan pusat pemerintahan. Jadi ada orang-orang asing di sini yang melihat itu. Sehingga kalaupun ada yang mau mencoba melakukan pelanggaran-pelanggaran itu, tentu saja dia berhitung banyak. Baik. Tapi terbuka kemungkinan untuk satu putaran kan, Prof? Kalau kita cermati hasil survei. Kalau melihat ini hasil so far ya dari survei itu tidak ada. Tidak ada yang secara signifikan sampai mendominasi. 50% gitu. Yang mendominasi belum bisa kita simpulkan, meskipun sekarang katakanlah Ahok sudah sampai 40% ketika kalau menurut Populi Center. Kemungkinan sampai 51 belum bisa disimpulkan. Berat ya, kalau 40 masih oke lah gitu ya. Tapi untuk mencapai 10% lagi tambahan, ini sesuatu perjuangan yang berarti menurunkan pemilih di tempat lain. Gitu kan, sedemikian rupa sehingga dominan betul. Nah, dugaan saya, hitung-hitungan di atas kertas, seperti tadi saya katakan, kenapa Ahok masih tinggi ya karena memang dia incumbent. Gitu. Ya, kalau tidak ada hal-hal yang ini, memang tidak mudah untuk bisa menang secara signifikan dalam satu putaran, sulit. Ya, akan ada 2 putaran. Tapi incumbent itu sudah punya semacam political resources, ya, sumber daya politik yang bisa digunakan untuk memperoleh dukungan. Oke, baik, Prof, nanti kita di segmen selanjutnya akan kita lanjutkan dulu. Kita akan juga menampilkan sejumlah data berkaitan dengan hasil dari lembaga survei berkaitan dengan Pilkada DKI Jakarta. Kami akan kembali sesaat lagi.